Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel Smart Striker 82. Kali ini kita akan membahas modul 3.1 yang ada pada blog smartstriker82.com. Materi yang akan kita bahas adalah relasi dan fungsi. Oke, kita langsung saja membahas pengertian relasi dan fungsi. Yang pertama, relasi. Relasi adalah hubungan antara dua himpunan yang berbeda. Relasi R memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, ini notasinya relasi R memetakan A ke B. Contohnya seperti ini. A merupakan himpunan beberapa siswa Ali, Baihaqi, dan Hafiz. Kemudian B merupakan himpunan beberapa surat di Al-Quran, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Lail. Kemudian diagram panahnya memetakan seperti ini. Pertanyaannya adalah relasi yang memasangkan himpunan A ke himpunan B adalah. Nah, anak-anak di sini ada beberapa kemungkinan relasi yang bisa dibentuk dari A ke B. Yang pasti relasinya itu harus sesuai dari A ke B. Nah, ini merupakan salah satu relasi yang sesuai pada pernyataan tersebut. Jadi relasinya adalah ayat Al-Quran yang dibaca. Ali membaca ayat Al-Quran surat Ar-Rahman. Baihaqi membaca ayat Al-Quran surat Al-Waqi'ah. Kemudian Hafiz membaca ayat Al-Quran surat Ar-Rahman dan surat Al-Lail. Nah, nanti kalian akan menemukan relasi yang lain yang pasti harus memenuhi pernyataan tersebut. Oke, kita akan coba terapkan pada soal ketiga. Perhatikan diagram panah berikut. 4 memetakan ke 2, kemudian 9 ke 3, 16 ke 4, 25 ke 5. Relasi dari A ke B adalah, silakan kalian pikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Relasi dari A ke B adalah kuadrat dari. Jadi 4 dipetakan kedua, relasinya 4 sama dengan 2 kuadrat. 9 ke 3, relasinya 9 sama dengan 3 kuadrat. 16 ke 4, relasinya adalah 16 sama dengan 4 kuadrat. 25 ke 5, relasinya adalah 25 sama dengan 5 kuadrat. Kalau soalnya pilihan ganda, kalian bisa mengecek satu persatu opsi jawabannya. Contoh, 4 akar dari 2. Nah, nggak mungkin 4 akar dari 2, berarti ini bukan jawaban yang tepat. B faktor dari 4 faktor dari 2. Nah, ini juga tidak tepat. Kemudian kita lihat kelipatan. 4 kelipatan dari 2 benar, 9 kelipatan dari 3 benar, 16 kelipatan dari 4 benar, 25 kelipatan dari 5 benar. Tapi ini bukan relasinya, karena kalau dia relasi harus memenuhi semuanya. Harusnya 4 juga dipetakan ke 4, karena 4 merupakan kelipatan dari 4. Begitu pula 16 harus dipetakan kedua, karena 16 juga merupakan kelipatan dari 2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kuadrat dari. Oke, kita akan lihat materi selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah fungsi. Fungsi F dari A ke B adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi ini khususnya dia memetakan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota B. Ini notasinya F memetakan A ke B. Contoh, A himpunannya 1, 2, 3, B 2, 3, 4, 5, 6. Tentukan diagram panah dari fungsi A ke B dengan relasi 2 kurangnya dari. Nah, kita lihat ini A 1, 2, 3, kemudian B anggotanya 2, 3, 4, 5, 6. Karena relasinya 2 kurangnya dari, maka diagram panah yang memenuhi adalah 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 5. Seperti ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, tentukan domain, kodomain, dan range. Nah, domain ini daerah asal, letaknya itu himpunan yang berada di kiri. Jadi semua anggota yang ada di himpunan A ini merupakan domainnya, yaitu 1, 2, 3. Kemudian kodomain itu letaknya di sebelah kanan. Ini merupakan daerah kawan, jadi semua anggota pada himpunan B ini merupakan kodomainnya, yaitu 2, 3, 4, 5, 6. Dan terakhir ada range, daerah hasil. Daerah hasil ini daerah yang dituju oleh anak panah. Nah, di sini yang dituju anak panah adalah 3, 4, 5. Sehingga range-nya atau daerah hasilnya adalah 3, 4, 5. Oke, kita akan coba terapkan di soal-soal. Dari diagram panah di atas yang bukan termasuk fungsi adalah, oke, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Ciri dari fungsi itu domainnya berbeda dan semua anggota domain terpasangkan. Nah, di sini semua anggota domain terpasangkan dan pasangannya adalah 1. Nah, kemudian ini termasuk fungsi. Kemudian yang kedua ini tidak termasuk fungsi karena ada anggota domain yang tidak terpasangkan.
Selanjutnya yang ketiga ini termasuk fungsi, semua anggota domain terpasangkan dan pasangannya 1. Kemudian yang keempat ini tidak termasuk fungsi karena ada anggota domain yang tidak terpasangkan. Sedangkan yang kelima ini merupakan fungsi karena semua anggota domain terpasangkan dan pasangannya 1. Nah, seperti ini. Jadi di sini yang bukan termasuk fungsi adalah 2 dan 4. Oke, kita akan lanjutkan soal berikutnya. Diketahui himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Nah, ini pasangan berurutannya. Yang ditanyakan pasangan berurutan berikut yang merupakan fungsi adalah, oke, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Sama seperti sebelumnya, cirinya fungsi ini domainnya berbeda. Kemudian semua anggota domain terpasangkan. Nah, di sini domainnya itu yang awal 7, 8, 9, 10. Nah, ini berbeda semua. Kemudian begitu pula yang ini 1, 2, 3, 4 domainnya juga berbeda. Kalau yang ini domainnya sama semua, jadi ini bukan termasuk fungsi. Begitu pula ini ada yang sama, 1 dengan 1 ini sama, ini 2 dan 2 juga sama. Jadi yang termasuk fungsi adalah 1 dan 2. Oke, sekarang kita akan membahas rumus fungsi. Nah, fungsi ini dinotasikan f memetakan x ke y. Jadi rumus fungsinya tinggal kita ubah saja. F memetakan x ini ditulis f dalam kurung x. Tanda panah ini kita tulis sama dengan y. Jadi bedanya hanya di situ. Jadi misalkan notasi yang lain, f memetakan x ke ax plus b, maka rumus fungsinya ya fx sama dengan ax plus b. Nah, di sini f ini merupakan nama fungsi, x ini merupakan domain, ya anggota domainnya, sedangkan fx ini sama dengan y. Jadi fx ini sama aja dengan y yang merupakan bayangan dari x atau peta dari x. Nah, ini contoh soal sebelumnya, f memetakan a ke b. Jadi dia memetakan setiap anggota a ke anggota b. Relasinya adalah 2 kurangnya dari. Pertanyaannya rumus fungsinya adalah, nah, tinggal kita sesuaikan saja f memetakan x ke x plus 2. Jadi antara relasi dan rumus fungsinya itu kebalikannya. Jadi rumus fungsinya adalah fx sama dengan x plus 2. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi berikutnya, nilai fungsi. Nilai fungsi itu dihitung dengan menggantikan bilangan ke dalam rumus fungsinya. Contoh, misalkan saya punya fungsi fx sama dengan 5x min 2. Tentukan nilai fungsi f untuk x sama dengan 3. Nah, tinggal digantikan saja. X-nya kita gantikan 3 pada rumus fungsinya ini. Berarti f3 sama dengan 5 kali 3 dikurangi 2. 15 kurangi 2, 13. Nah, kemudian yang kedua kemungkinannya seperti ini. Jika fm sama dengan minus 3, maka tentukan nilai m. Oke, untuk kasus ini yang diketahui adalah daerah hasilnya, yaitu minus 3. Yang ditanyakan nilai m atau domainnya. Berarti kan persamaannya seperti ini. Kalau domainnya m, maka kita masukkan ke rumus fungsinya, fm sama dengan 5m minus 2. Nah, di sini diketahui bahwa range-nya atau daerah hasilnya adalah minus 3. Nah, ini diketahui minus 3. Jadi tinggal kita gantikan saja, minus 3 sama dengan 5m min 2. Kemudian ini pindah ruas, min 3 tambah 2 sama dengan minus 1, sama dengan 5m, maka m-nya sama dengan minus 1 per 5. Oke, kita akan coba menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan rumus fungsi. Diketahui suatu fungsi f adalah fx sama dengan 2x kuadrat min x plus 1. Domainnya min 2, min 1, 2. Pertanyaannya, daerah hasil fungsi tersebut adalah, oke, silakan kalian pikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Di sini diketahui fx sama dengan 2x kuadrat min x plus 1. Nah, domainnya diketahui minus 2, min 1 sama 2. Nah, untuk mencari daerah hasil fungsi atau range-nya, kita masukkan domain ini ke rumus fungsinya. Kita ganti x-nya dengan minus 2 terlebih dahulu. 2 kali minus 2 kuadrat dikurangi minus 2 ditambah 1. Nah, ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Minus 2 dikuadratkan adalah 4. 4 kali 2, 8. Kemudian minus dari minus 2 plus 2. 8 tambah 2, 10. Tambah 1, 11. Kita masukkan x-nya minus 1 sekarang. Nah, di sini diperoleh 2 kali minus 1 kuadrat dikurangi minus 1 tambah 1. Nah, di sini 1 kali 2, 2. 2 ditambah 1, 3 tambah 1, 4.
Kemudian kita masukkan X sama dengan 2 kali 2 kuadrat, ini 8 dikurangi 2 ditambah 1, hasilnya adalah 7. Jadi daerah hasilnya adalah 4, 7, dan 11. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Notasi fungsi f memetakan X ke AX plus B. Jika f memetakan 0 ke 3 dan f memetakan 2 ke 7, maka bayangan dari X sama dengan minus 2 adalah. Oke, silahkan kalian pikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Nah, anak-anak, ini rumus fungsinya fx sama dengan AX plus B. Kemudian kita masukkan X sama dengan 2, karena ini petanya ya, ini domainnya 2, range-nya 7. Kalau kita masukkan 2 ke sini, maka X-nya kita ganti 2 kali A 2A ditambah B, hasilnya atau range-nya sama dengan 7. Kemudian kita masukkan X-nya 0, di sini peta 0 ke 3, berarti domainnya 0, range-nya 3. F0 berarti 0 dikalikan A atau A kali 0, 0 ditambah B sama dengan 3. Jadi di sini diperoleh B-nya sama dengan 3. Nah, untuk mencari nilai A, kita bisa substitusi, kita bisa gantikan B sama dengan 3 ke persamaan yang pertama ini. Jadi untuk B sama dengan 3, maka 2A ditambah 3 sama dengan 7. Maka A sama dengan 7, ini pindah ruas dikurangi 3, kemudian dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, di sini kita peroleh nilai A2, nilai B3, maka kita bisa masukkan ke rumus fungsinya. Jadi rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x plus 3. Karena yang ditanyakan adalah bayangan dari x sama dengan minus 2, maka kita masukkan, kita ganti x sama dengan minus 2 ke rumus fungsi yang ada di sini. F minus 2 sama dengan 2 kali minus 2 tambah 3. Minus 4 tambah 3 hasilnya sama dengan minus 1. Oke, sekarang kita akan bahas banyaknya fungsi atau pemetaan dari dua himpunan. Oke, jika banyaknya anggota dari himpunan A adalah A, kemudian banyaknya anggota dari himpunan B adalah B, maka banyaknya pemetaan atau banyaknya fungsi dari A ke B adalah B dipangkatkan A. Nah, sebaliknya, kalau banyaknya pemetaan dari B ke A, maka A dipangkatkan B. Seperti ini. Kita akan lihat contoh soalnya. Diketahui P sama dengan A, B, C, D. Kemudian Q sama dengan 1, 2, 3. Banyaknya pemetaan dari P ke Q adalah, nah kita akan cari banyaknya anggota himpunan dari P. Anggota himpunan dari P ada 4, kemudian anggota himpunan dari Q ada 3. Karena di sini pemetaannya dari P ke Q, maka kita bisa menggunakan rumus NQ, banyaknya anggota Q dipangkatkan banyaknya anggota P. Banyaknya anggota Q adalah 3, dipangkatkan banyaknya anggota P adalah 4. Maka banyaknya fungsi yang terjadi ada 81. Oke anak-anak, ini banyak fungsi yang bisa dibuat dari himpunan P yang anggotanya sejumlah 4 dan anggota Q sebanyak 3. Nah, kalau kalian membuat secara manual itu akan butuh waktu yang lama. Maka kita bisa gunakan rumus ini untuk mencari banyaknya pemetaan atau banyaknya fungsi. Oke, kita akan lihat soalnya, kita akan kerjakan. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A sama dengan M, N ke himpunan B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9 adalah. Oke, silakan kalian pikirkan terlebih dahulu. Oke, jawabannya sebagai berikut. Nah, banyaknya anggota A ada 2, banyaknya anggota B ada 5. Nah, yang di sini yang ditanyakan banyaknya pemetaan atau fungsi dari A ke B, berarti banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A. Banyaknya anggota B ada 5, dipangkatkan banyaknya anggota A ada 2, maka nilainya sama dengan 25. Jadi ada 25 fungsi yang bisa dibuat. Oke, sekarang kita akan bahas korespondensi satu-satu. Nah, korespondensi satu-satu dari A ke B adalah relasi atau fungsi yang memetakan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Dan sebaliknya, dia memasangkan anggota B dengan tepat satu anggota A. Jadi di sini setiap anggota A itu punya pasangan 1 di B, begitu pula B itu punya pasangan 1 di A. Nah, pada korespondensi satu-satu berlaku banyaknya anggota A dan banyaknya anggota B itu sama. Nah, itu cirinya ya. Jadi ketika banyaknya anggota A dan B itu sama, pasti dia bisa berkorespondensi satu-satu. Nah, rumusnya adalah P faktorial. P faktorial itu perkalian
berurutan dari P sampai 1. Jadi contohnya seperti ini. Banyak korespondensi satu-satu dari A, anggotanya A, B, C, D, E, dan B 1, 2, 3, 4, 5 adalah, nah di sini anggota dari A ada 5, begitu pula di B. Maka ini bisa berkorespondensi satu-satu. Nah, banyaknya korespondensi satu-satu yang bisa dibuat adalah 5 faktorial. Jadi 5 faktorial itu perkalian berurutan dari 5 sampai 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 120. Oke, kita akan coba selesaikan soal yang ada pada modul. Oke, soal nomor 7. Jika A itu adalah himpunan huruf pembentuk kata amazing dan B itu adalah himpunan bilangan caca yang terletak pada rentang ini, X lebih besar dari min 2 dan X kurang dari sama dengan 5, maka banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke B adalah. Oke, silakan kalian pikirkan terlebih dahulu. Oke, berikut ini pembahasannya. A, himpunan huruf membentuk kata amazing. Jadi yang membentuk kata amazing adalah huruf A, M, Z, I, N, G. Banyak anggota dari A dan 6. Kemudian himpunan B itu bilangan caca yang terletak pada rentang ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 6. Nah, ini ciri korespondensi satu-satu, anggota dari A dan B itu sama. Nah, banyaknya korespondensi satu-satu adalah 6 faktorial karena anggota dari A dan B ini sebanyak 6. 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 720. Oke, saya rasa sekian dulu pembahasan di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.